Faktanya banyak yang udah kerja, udah punya penghasilan, tapi tetap kesulitan. Terus mulai kapan kita harus paham soal keuangan? Ternyata, memang seharusnya keuangan sudah diajarkan sejak kecil. Di negara-negara maju aja, literasi keuangan tuh udah mulai dipelajari sejak dini loh. Sedangkan kita, literasi keuangan belum tentu semua orang paham. Jadi ya jangan heran kalau di antara kita tumbuh dewasa, terlihat mapan, tapi dalamnya kacau. Contohnya, baru-baru ini ada artis muda yang viral karena dianggap menipu fansnya. Aldi Maldini, salah satu artis yang pernah ngetop pada masanya lewat Cowboy Junior. Dia menjanjikan dinner bersama fansnya dengan ngebanderol harga 500.000 per orang. Tapi apes bagi para fans dan followersnya karena dinner yang dijanjikan nggak terwujud. Kasian ya mereka, udah nggak jadi dinner, uang 500.000 melayang ke orang yang nggak bertanggung jawab. Kasus ini semakin mencoreng nama baik karena ternyata biang masalah Aldi Maldini berakar dari kesalahannya dalam mengelola keuangan pribadi. Dari sini kita bisa ambil contoh. Aldi Maldini yang sempat ngetop sebagai seleb di masa kecil, punya penghasilan dari bakatnya sendiri, ternyata nggak ngejamin di usia dewasanya bisa mapan secara ekonomi. Ia pun mengakui kepayahannya dalam mengelola keuangan sehingga harus melakukan cara-cara yang tidak terpuji untuk terus-menerus menutupi lubang hutang yang ia miliki. Nyatanya, banyak ya dari mereka yang punya penghasilan sejak kecil tapi nggak dibekali knowledge keuangan. Akibatnya, ya pas dewasa boncos-boncos juga. Coba bayangin, kamu umur 9 tahun, udah punya uang jutaan bahkan ratusan juta tapi belum ngerti apa itu post budgeting, tabungan, atau bahkan konsep investasi. Bisa jadi malah semua uangnya habis nggak tahu kemana. Dan parahnya lagi, nitip uangnya ini untuk dikelola orang lain tanpa diawasin. Agak ngeri ya kalau gitu. Halo semuanya, saya Aldi Maldini. Di video ini saya mau meminta maaf kepada semua pihak yang telah saya kecewakan atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari ini. Saya sadar betul apa yang saya lakukan sangat tidak bisa dibenarkan dan meninggalkan kesan yang sangat tidak baik. Mismanage finansial saya sejak lama yang berujung gali lubang tutup lubang yang semakin besar. Dan juga lifestyle yang saya paksakan untuk pelarian malah membuat finansial saya juga semakin parah. Untuk itu, izinkan saya bertanggung jawab menyelesaikan semua urusan yang menjadi tanggung jawab saya. Kalau uang datang duluan tapi ilmunya belakangan, ya siap-siap aja. Uangnya bakal pergi duluan juga. Banyak orang tua mungkin akan berpikir, nanti aja deh ngajarin anak soal uang, sekarang kan mereka masih kecil. Mereka mana paham. Ya ibaratnya kayak belajar berhitung aja. Kalau nunggu mereka gede, yang ada justru terlambat. Sehingga pengelolaan keuangan yang baik perlu dibiasakan. Itulah kenapa penting banget kasih literasi keuangan sejak usia dini. Terus, kapan sih sebaiknya anak diajarin soal keuangan? Apa nantinya nggak jadi mata duitan? Ya nggak gitulah. Keuangan sudah bisa diajarkan sejak usia TK. Perkenalkan mereka tentang keuangan lewat hal-hal yang menyenangkan. Seperti yang paling mendasar, kalian bisa mengenalkan jenis-jenis uang. Bisa tentang perbedaan warna pada uang kertas, bisa juga perbedaan setiap nominalnya, dan masih banyak lagi. Nanti kalau udah bisa mengenal uang secara fisik, hal selanjutnya adalah mengenal cara menggunakannya. Ajarkan anak untuk bisa menghitung jumlah uang yang telah dianggarkan. Lalu, bisa dapat apa aja sih dari situ? Kalau udah bisa mengenal uang secara fisik dan tahu cara pakainya, berikutnya yang harus kalian lakukan, melatih kesadaran untuk bijak memakai uang. Latih anak tentang bagaimana rasanya kalau kita nggak punya uang. Latih juga tentang bagaimana tantangannya untuk bisa mengumpulkan uang. Sehingga anak mengerti bahwa uang itu tidak diperoleh secara cuma-cuma loh. Melatih kesadaran bisa dilakukan sambil praktek. Misalnya mengajak anak ke toko atau ke pasar. Berikan mereka edukasi bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan. Apakah harus membeli atau menahan diri. Misalnya mau beli es krim sekarang atau mau ditabung nih demi sepatu yang dia mau. Atau bisa juga dengan permainan yang mensimulasikan transaksi jual beli. Ini dikenal dengan istilah pretend play atau bermain secara pura-pura. Misalkan, anak-anak adalah pembeli dan orang tua adalah penjualnya. Pretend play sendiri awalnya diteliti oleh psikolog asal Rusia yang bernama Vygotsky. Dalam penelitiannya, pretend play berperan penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Jadi, cara permainan pura-pura ini bisa efektif loh bagi anak. Tapi kalian jangan lupa, ajarkan juga kepada anak-anak soal menggunakan uang untuk kebaikan ya. Misalnya,
untuk berbagi atau beramal kepada orang-orang yang jauh lebih membutuhkan. Selain soal berbagi, anak-anak perlu diajarkan untuk prinsip hidup cukup. Misalnya aja, kalau punya berbagai barang yang dipakai, ajarkan mereka untuk tidak selalu rajin menggantinya dengan yang baru. Tanamkan kepada anak-anak, apakah sudah saat yang tepat untuk membeli segala sesuatunya dengan yang baru? Masih bisa nggak sih kalau barang-barang tersebut dipakai sampai beberapa waktu ke depan? Nah, disinilah konsep berhemat dapat dimulai. Tapi kalian perlu ingat, yang paling penting adalah sebagai orang tua harus menjadi contoh bagaimana sebaiknya kita bisa memperlakukan uang dengan baik. Jadi, sebelum mendidik anak-anak, pastikan dulu bahwa sebagai orang tua, kalian juga bijak ya dalam mengolah keuangan dan sudah menjadi kebiasaan. Kenapa? Biar anak-anak ngerti bahwa uang itu bukan tujuan utama untuk hidup. Dan dengan uang, kita dapat mencapai tujuan yang lebih mulia. Kenapa literasi keuangan harus dipupuk sejak kecil? Emangnya nggak terlalu berat ya? Kecil-kecil kok udah dicekoki keuangan? Nih, ada yang namanya masa-masa Golden Age. Golden Age ini berkisar 0 sampai 5 atau 6 tahun. Menurut pendapat para ahli, di masa inilah perkembangan anak terjadi sangat cepat, sehingga disebut juga masa peka. Hasil penelitian juga menyebutkan di usia 4 tahun, kapasitas kecerdasan anak sudah berkisar 50%. Lalu di usia 8 tahunan, kapasitasnya berkisar 80%. Sedangkan di usia 13 tahun berkisar 92%. Artinya apa? Di usia-usia ini udah sangat reasonable untuk memberikan stimulus sejak usia dini. Nah, supaya bisa jadi contoh, maka libatkan sekalian gitu anak-anak ya dalam mengelola uang. Contohnya misalnya mau berbelanja nih. Nah, contoh saat memutuskan keuangan bersama sebelum belanja bulanan, orang tua dan anak bikin daftar belanja masing-masing dan menetapkan anggaran untuk masing-masing. Jadi misalnya anak mau beli apa saja, kemudian ditetapkan anggarannya berapa. Lalu orang tua mau beli apa saja, anggarannya berapa. Lalu pergi sama-sama nih belanja. Nah, kemudian setelah berbelanja, nah dicek apakah belanja tadi sudah sesuai daftar dan sesuai anggaran atau tidak. Nah, dari situ kan orang tua jadi mencontohkan ya untuk berbelanja sesuai dengan anggarannya. Atau misalnya saat membuat rencana berlibur, bisa berdiskusi bersama anak tentang misalnya tempat-tempat yang mau dikunjungi, mau menggunakan transportasi apa, menginap di mana, mau makan di mana, dan lain-lain. Lalu buat simulasi dan bandingkan dengan anggaran yang ada gitu. Kalau ternyata pilihan anak tadi melampaui anggaran, maka didiskusikan untuk melakukan penyesuaian atas pilihan-pilihan yang lebih sesuai ya dengan anggaran yang ada. Kemudian juga diajarkan untuk merasa cukup dengan apa yang mereka terima dan apa yang mereka bisa tukarkan uang itu gitu ya. Jadi jangan membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Karena mungkin keadaan orang lain juga tidak sama. Jadi lebih fokusnya adalah mensyukuri dan mencukupkan diri. Sehingga tidaklah hilang kesempatan seorang dalam mengembangkan potensi otaknya agar lebih optimal. Nah, terus kalau udah pinter ngelola uang dari kecil, kapan sih waktu yang tepat buat ngajarin anak untuk cari uang sendiri? Kalau anak-anak udah masuk usia SMP, bisa tuh mulai diajarin how to earn money atau cari uang sendiri. Ajarin mereka dari mulai berbisnis, kasih modal yang cukup, terus bikin sesuatu deh untuk dijual. Nah, setelah berhasil dijual, ajarin juga mereka untuk cara hitung laba penjualannya. Ya, dari hal sederhana aja. Selanjutnya, kalian bisa ajarin anak-anak untuk cara memutar pendapatan agar bisa kembali jadi modal ya. Dari situ, mereka akan belajar bahwa uang itu nggak datang dengan sendirinya, dan modal itu nggak segampang itu datangnya. Harapannya mereka akan mengerti bahwa proses di kehidupan sebenarnya akan jauh lebih kompleks. Sekarang, gimana ya cara agar anak-anak mulai mengerti dengan produk-produk keuangan? Produk-produk keuangan butuh pemahaman yang lebih kompleks, sehingga usia yang pas untuk masuk ke tahap ini adalah usia remaja, seperti SMA. Ajarkan kepada mereka tentang bedanya menabung, investasi, atau deposito. Di usia ini, dorong mereka untuk mulai membuat rekening sebagai pintu akses menuju platform-platform keuangan yang lebih serius. Kenalkan mereka mulai dari produk beresiko rendah sampai ke beresiko tinggi. Tapi jangan cuma dikasih tahu resikonya aja ya. Cuannya juga harus tahu, kan mau bikin generasi cuan. Kenalin mereka konsep saham, reksadana, dan nabung emas.
mulai dari cara kerjanya hingga kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau perlu, tambahin juga tentang Bitcoin atau kripto ya. Intinya, jangan tunggu anak-anak sudah dewasa, apalagi sudah bekerja, lalu baru tahu prinsip manajemen keuangan. Ingat, bisa itu karena biasa. Itulah kenapa perlu pembiasaan supaya jadi kebiasaan. Terus ada pertanyaan, kan negara kita aja apa-apa masih susah. Malah literasi baca aja masih rendah. Boro-boro mau ngajarin keuangan ke anak-anak. Emang udah sepenting itu? Penting. Manfaat memahami literasi keuangan itu jangka panjang bagi setiap individu. Dengan menjadi individu yang well literate tentang financial literacy, generasi kita akan semakin mengerti akan resiko-resiko yang dihadapi ke depannya. Emangnya mau? Amit-amit nih, kalau anak kita keuangannya amburadul, gak mau kan si calon penerus kita ini jadi ngerepotin sana-sini? Gak mau kan gali lubang tutup lubang kayak kasus artis yang tadi kita bahas di awal? Selain mengerti bagaimana seseorang menghadapi resiko keuangan, menurut peneliti ekonomi Diana J. Bill dan Sarat B. Dilpacitra tentang pengaruh literasi keuangan pada mahasiswa di Australia mengungkap bahwa pemahaman literasi keuangan pada seseorang akan meningkat seiring dengan pendapatan dan pengalaman kerja. Ini artinya, semakin orang paham, maka semakin orang akan mempraktekkan apa yang sudah dipahami. Dengan harapan, kalau sudah mengerti literasi keuangan dengan benar, kedepannya seseorang bisa lebih baik dalam mengelola keuangannya. Ada 4 tingkatan literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Well literate, sufficient literate, less literate, and not literate. Well literate buat orang-orang yang udah punya pengetahuan matang tentang keuangan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pada prakteknya sudah mengerti betul tentang fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban sebuah produk dan jasa keuangan. Sehingga bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang dapat memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan secara optimal tiap produk dan jasa keuangan yang ada. Sufficient literate adalah orang-orang yang seperti well literate, tapi memang belum seterampil well literate tadi. Less literate adalah orang-orang yang baru sampai mengerti aja dan punya cukup pengetahuan tentang produk dan jasa keuangan. Praktiknya nggak banyak, atau mungkin juga belum. Sedangkan not literate adalah orang-orang yang belum punya pengetahuan yang baik serta keyakinan terhadap jasa atau lembaga keuangan tertentu. Sehingga orang-orang ini masih belum banyak tersentuh produk-produk keuangan. Ayo, kira-kira kamu sendiri masuk di tingkatan mana nih? Gak mau kan kalau generasi penerusmu ada di tingkatan literasi paling bawah? Jadi, dengan memupuk pengetahuan tentang keuangan sejak dini, artinya para orang tua ikut berperan dalam mendorong anak-anaknya dari less literate menjadi well literate. Harapannya agar mereka sebagai generasi penerus ekonominya nggak susah dan siap menghadapi tantangan zaman. Ngomong-ngomong soal tantangan zaman, sekarang ini kita ada di era digital. Pembayaran aja berbasis digital, investasi juga digital. Nah, kalau semua hal dasar tentang keuangan tadi sudah ditanamkan, jangan lupa ajari juga soal literasi keuangan digital sedari kecil. Ini penting banget, ini penting banget. Biar dari kecil, mereka nggak beranggapan uang itu tinggal ambil dari ATM aja. Dan supaya mereka tahu, ATM itu hanya perantara. Dan dalam mendapatkan uangnya, setiap orang itu harus kerja. Ada upaya yang harus dilakukan. Emang kayaknya konsepnya berat, tapi prinsip ini penting supaya anak-anak juga menyadari proses mendapatkan uang. Sekali lagi, sebagai orang tua, jadilah teladan, karena anak adalah peniru ulung. Soalnya, kalau orang tuanya konsumtif, sulit bagi anak untuk menjadi bijak secara finansial. Ingat hasil penelitian pretend play-nya Vygotsky di awal tadi ya. Uang bisa dicari, tapi kebiasaan buruk soal uang bisa nempel sampai tua. Coba share dong, kamu pertama kali diajarin soal uang itu umur berapa? Dan hal apa yang paling diingat soal ilmu keuangan yang kamu dapatkan?